Hai para pendengar, selamat datang kembali nih di channel Konten Film. Gimana nih kabar kalian? Kumaha damang? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Sesuai beberapa request yang kalian kirim karena pembahasan yang saya bawakan beberapa bulan lalu videonya tidak bisa dikembalikan. Jadi di sini saya akan kembali membawakan sebuah film yang pastinya buat kalian pecinta The Walking Dead tidak asing dengan film ini. Film ini berjudul The Walking Dead Rick and Mason atau The Walking Dead The One Who Live. Oke, jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Di dalam sebuah kamar yang hening, Rick yang mendengarkan sebuah berita terkait CRM atau Civic Republic Military tampaknya mencoba mengakhiri diri karena merasa hidupnya begitu hampa setelah kehilangan keluarga. Beberapa waktu kemudian, Rick yang mengurungkan niat harus menjalankan tugas membersihkan para zombie dengan keadaan tangan tertali karena ia merupakan seorang pekerja di CRM. Rick yang tidak ingin terus menghadapi ini memilih memotong lengannya sendiri untuk terbebas dari tempat ini. Dalam keadaan terluka, Rick mencoba melarikan diri meski ia lemas karena kehilangan banyak darah, dan di sini pun kita sekiranya dibuat mengingat sebuah kilas balik pada kala Mel memilih memotong lengannya sendiri untuk terbebas dari borgol dan membakar lengannya untuk menghentikan pendarahan di season pertama. Hal itu pun Rick ini coba lakukan walau usahanya sia-sia karena ia harus tertangkap juga. Rick yang kini mulai siuman di dalam kamar dengan keadaan lengan yang sudah hilang. Tampaknya merasa sangat menyesal karena ia tadinya berencana melakukan pelarian dengan maksud mencari Mason beserta kedua anaknya yaitu Judy dan juga Archie. Sedikit info saja, dalam pelarian ini merupakan pelarian keempat dari Rick yang gagal. Dan Rick pun bercerita sejak kejadian di jembatan kala itu, ia diselamatkan oleh pasukan militer. Lalu ia pun terbangun di sebuah rumah sakit yang terdiri di atas kota dengan ribuan jiwa penduduknya. Bisa dikatakan, CRM sangat berhasil mengatasi dunia ini, namun mereka sangat keras karena siapapun yang mereka selamatkan, mereka harus mau bekerja secara paksa kepada mereka, dimulai membersihkan zombie, mengelola limbah atau yang lainnya, dan para pekerja itu bekerja di outskirts. Rick sebetulnya telah direkomendasikan menjadi consign atau seorang tentara yang memiliki pangkat baik dan bisa tinggal dengan aman dan nyaman di dalam tembok. Namun entahlah Rick yang sudah mendapat ajakan beberapa kali enggan menerima hal itu karena ia ingin terus melarikan diri, dan Rick yang mencoba lagi-lagi merasakan kegagalan. Rick ini terjebak, namun ia selalu dilindungi oleh letnan bernama Okafor yang melihat Rick sangatlah berbeda. Jadi ia terus-terusan mencoba meyakinkan Rick agar mau bergabung ke dalam militernya. Dijab gila karena menjadi satu-satunya orang yang berusaha melarikan diri, Rick ini terlihat sangat depresi. Tiap harinya ia hanya bisa merenung sendiri dan selalu berharap bisa bertemu keluarganya lagi. Rick di sini sudah 2 tahun dan Rick memiliki teman baik yaitu Esteban, sampai pada akhirnya Rick disadarkan oleh kalimat Esteban yang mengucap jikalau Rick menjadi consign, kemungkinan Rick bisa berjalan-jalan keluar mencari apa yang ia inginkan. Pikiran Rick ini mulai terbuka setelah ucapan itu. Rick yang mulai bulat untuk menerima tawaran Letnan Okafor untuk bergabung dengan cepat mendapatkan sebuah lengan di hari pertamanya bekerja. Bahkan bukan cuma itu, Rick terus mendapatkan pelatihan demi pelatihan yang sangat layak sampai akhirnya Rick diresmikan menjadi tentara CRM. Okafor yang percaya dengan pemikiran dan kemampuan Rick beserta seorang wanita bernama Thorn, lantas ia mengharapkan sebuah kerjasama dari mereka, di mana Okafor berencana akan mengubah tatanan kehidupan CRM, namun untuk merencanakan hal itu, ia harus menaikkan Rick dan Thorn pangkat untuk sekiranya menggusur kepemimpinan mereka saat ini. Karena Okafor percaya Rick bisa menjadi pemimpin yang baik ucapnya. Meski terkesan aneh, Rick pun memang ingin membantu, namun dalam kasus ini ia akan lebih berhati-hati jika kemungkinan ini jebakan ia bisa balik melawan. Rick dan Thorn sepertinya tidak memiliki hubungan pertemanan yang baik, di mana mereka adalah 2 orang keras kepala yang mementingkan kehidupan mereka masing-masing. Tapi entahlah, 2 orang yang direkomendasikan menjadi pemimpin oleh Okafor adalah 2 orang yang tidak pernah patuh terhadap perintahnya. CRM dipimpin oleh Major General Bell, dan General Bell pada kalanya telah menciptakan sebuah aliansi dari 3 kota. 2 kota diantaranya adalah Portland dan Omaha, namun kota ketiga sangat dirahasiakan, bahkan tentara CRM pun tidak diperbolehkan tahu itu di mana. Semua orang memiliki rahasia, termasuk rahasia Rick dengan Okafor terkait apa yang akan ia rencanakan. Meski pada kalanya Rick telah bergabung dengan CRM, namun semua itu Rick lakukan atas dasar bisa mengetahui jalan mana yang bisa ia gunakan untuk kabur.
Rick bahkan meminta bantuan kepada Esteban mengenai jalan sebuah terowongan kemana ini bisa membawanya pergi, karena Esteban kini bekerja di area kepala bagian perairan 3, bukannya melarang Esteban yang sudah merasa Rick begitu baik padanya, malah memberitahukan kemana ia harus pergi, bahkan ia memberikan sebuah kode rahasia untuk membuka sebuah kunci dengan sebuah pesan agar Rick tidak mati. Berbekal pakaian tugasnya, Rick terus mencari sebuah jalan tanpa harus dicurigai. Bahkan setelah bertahun-tahun pelatihan, Rick pada akhirnya menemukan sebuah jalan untuk bisa kembali kepada Mission. Dari rencana kepergian yang gagal ke-4 kali, Rick kini mendatangi Okafor yang rupa-rupanya banyak mengetahui Rick. Salah satunya terkait Mission, jadi semisal Rick berhasil pergi dari sini pun, Rick memiliki ancaman lain yang mana Okafor akan mencari orang-orang yang Rick sayangi. Dalam sesi beradu pukulan karena Rick ingin tetap pergi, entah apa yang Okafor inginkan dari Rick, yang jelas Rick terus dilarang untuk melakukannya. Meski Rick tetap mencoba, Okafor malah berencana memindah tugaskan Rick dan membuat Rick sebagai pemimpin, dengan alasan memberikan Rick sebuah kekuasaan karena Rick memiliki jiwa kepemimpinan. Beberapa waktu kemudian, Thorn membawa sebuah berita di mana kota Omaha yang merupakan aliansi kedua telah runtuh dengan korban jiwa sebanyak 90.000 orang. Entah ini ulah zombie atau apapun itu, yang jelas Thorn mulai merasakan ada hal janggal, namun ia mulai meyakinkan Rick untuk merasa beruntung, karena hanya si RM sejauh ini yang masih bisa berdiri. Jadi atas dasar rencana kepergian Rick yang terus dilakukan, Thorn mengarahkan Rick untuk sadar, jikalau ini adalah rumah barunya. Tiap harinya Rick benar-benar sangat menderita, ingin pergi namun selalu tidak bisa. Pikiran penuh dengan Mission, bahkan beberapa kali ia pun sempat berhalusinasi berbincang dengannya. Bukan cuma berhalusinasi, Rick juga sempat beberapa kali berniat bunuh diri. Namun dikarenakan tiap harinya ia sangat tersiksa karena tidak bisa pergi, Rick yang sudah mencoba berbagai cara untuk kembali, mulai merelakan bahkan mengikhlaskan apa yang sebelumnya ia miliki untuk bisa fokus kepada situasi ini. Dan karena terus merasa tersiksa, Rick yang sudah berdamai dengan keadaan mulai berencana ingin mengikuti apa yang Okafor inginkan guna membuat Rick menjadi pemimpin. Namun sialnya, hal itu rupa-rupanya tak akan berjalan mudah karena ada sebuah tragedi yang membuat Okafor meledak akibat sebuah tembakan. Keadaan mulai sulit. Helikopter yang hilang kendali membuat Rick sangat panik. Bahkan ia pun harus landing dengan cukup kasar sebelum pada akhirnya ia berusaha pergi untuk menghindari penyerangan yang terus gencar dilakukan. Rick yang merangkak terpapah dikala kru lain tewas diserang, sekiranya kini terkejut ketika ia malah bertemu orang yang selama ini ia rindukan. Tepat 6 tahun setelah insiden menghilangnya Rick di jembatan, Mission kini menceritakan setelah ia kehilangan Rick, ia pun terus berusaha mencari dan terus mencari. Bahkan ia pun tampaknya menyelamatkan 2 saudara pemilik camp tersembunyi yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Ellie, di mana 2 orang yang diselamatkannya pun rupa-rupanya adalah sepasang kekasih bernama Bailey dan Aiden. Sebagai imbalannya, Mission meminta kuda kepada Ellie untuk bisa mencari Rick. Namun Ellie melarang hal itu karena akan ada jutaan zombie yang bermigrasi, jadi alangkah baiknya Mission menunggu beberapa waktu untuk mencarinya. Namun Mission yang menolak sepatutnya harus berterima kasih kepada Nat, seorang yang dipercaya oleh Ellie, karena ia akan memberikan Mission seekor kuda. Bahkan baju besi. Hal itu membuat Mission sangat beruntung bisa bertemu seorang pria bernama Nat. Mission yang akan melakukan kepergian ke area utara Bradger Ship kini tampaknya berusaha memecah perjalanan migrasi zombie karena tidak memiliki jalan lagi. Namun ia kini malah terjatuh akibat ledakan dan beruntunglah Nat kini membantunya. Merasa Nat sudah sangat baik, Mission memutuskan untuk ikut bermalam dengan Nat dan juga kelompoknya untuk sekedar berbincang-bincang. Dalam perbincangan itu, Nat, Bailey, dan juga Aiden ingin sekali pergi untuk membantu Mission guna mencari Rick. Bahkan karena terpesona akan kebaikan sambutan dari orang yang sudah ia selamatkan, Mission berjanji akan membawa mereka bertiga pulang ke Alexandria jikalau ia sudah menemukan Rick. Keesokan paginya, Nat beserta kelompok dan juga Mission yang bermaksud pergi melanjutkan perjalanan, situasi kini berubah mencekam ketika sebuah pesawat muncul yang langsung menjatuhkan sebuah asap tebal yang sangat berbahaya. Bahkan akibat kejadian yang sangat mendadak itu, Nat harus kehilangan beberapa kelompoknya yang sudah tidak sanggup bertahan, walau pada kenyataannya pun mereka yang bertahan sangat lebih tersiksa akibat dampak asap yang langsung mereka rasakan. Melihat semua orang kesakitan apalagi Bailey yang sekarat, Mission berencana pergi ke alun-alun medik untuk mencari tangki oksigen.
Namun sayangnya ketika dia kembali, Bailey sudah menjadi zombie, bahkan ternyata Aiden juga sudah berubah. Hingga kini, Nat yang sekarat berusaha berterima kasih kepada Mason dan mengarahkan Mason untuk kembali pulang ke Alexandria saja dengan meyakinkan Mason jika Rick sudah tiada dan tidak mungkin masih hidup. Rupa-rupanya, gas yang dilemparkan oleh pesawat tadi yaitu gas klorin yang bisa membakar paru-paru manusia serta tenggorokan dan sangat membutuhkan waktu lama untuk bisa sembuh dari itu. Mason sangat benar-benar tersiksa. Nat apalagi. Namun Nat yang tetap bertahan terus berusaha menemani Mason. Walau sepanjang harinya, Mason harus memakai oksigen dan melakukan olahraga untuk bisa mengembalikan pernapasannya agar bisa lebih baik. Setelah beberapa hari beristirahat, pernafasan yang kian membaik membuat Mason mengarahkan Nat untuk pergi ke Alexandria seorang diri. Namun Nat menolak karena dia takut akan kehilangan Mason seperti dia kehilangan Bailey dan Aiden. Jadi dengan berat hati, Mason mengajak Nat pergi di keesokan paginya ke Bridges Terminal untuk bisa mencari Rick bersama-sama. Keesokan paginya, Nat dan juga Mason kini mencoba pergi ke Bridges Terminal. Sesampainya di sana, Mason malah menemukan satu bangkai kapal laut yang sudah terbengkalai, serta orang-orang yang sudah dibakar seperti disengaja. Bahkan sampai larut malam, Mason terus berusaha mencari Rick sampai dia menemukan sepasang sepatu boot yang cukup ia kenali, sehingga hal itu memacu Nat berasumsi jika ini adalah tempat terakhir yang didatangi oleh Rick. Jadi besar kemungkinan jika Rick sudah tiada. Tetapi Mason yang percaya jika Rick masih hidup tetap akan terus berusaha mencari karena Mason yakin Rick selalu bisa menemukan jalan untuk pulang. Dan lagi-lagi, Nat terus berasumsi bahwa ia akan tetap menemani Mason kemanapun ia pergi. Nat dan Mason yang kini melanjutkan perjalanan tiba-tiba saja melihat satu helikopter. Menyadari jika helikopter itu berbahaya, Nat dan Mason yang merasa dendam langsung menembak helikopter tersebut sampai helikopter itu terjatuh. Sehingga Mason yang tidak bisa membiarkan mereka hidup berusaha menghabisinya. Namun ketika dia berusaha menghabisi orang terakhir, tanpa disangka jika itu adalah Rick. Hal itu jelas saja membuat Mason sangat amat terkejut sekaligus bahagia karena selama ini pencariannya selama 6 tahun untuk mencari Rick tidaklah sia-sia. Belum sempat mengobrol panjang lebar, tiba-tiba saja Nat tertembak oleh pasukan Rick yang belum sepenuhnya mati. Hal itu membuat Mason sangat sedih atas kehilangan Nat, karena dia sangat berjasa dalam hidupnya akhir-akhir ini. Meski tidak paham dengan apa yang Rick inginkan, Mason berusaha menuruti apa yang Rick arahkan, di mana Rick yang ingin memalsukan kejadian ini karena suatu hal, kini mengarahkan Mason agar percaya pada apa yang ia rencanakan. Setelah terkepungnya Mason dan juga Rick oleh pihak CRM, Mason yang tengah diinterogasi oleh pihak CRM, kini menyamar menjadi seorang bernama Dana. Sama halnya dengan Rick sebelumnya menjadi militer CRM, Mason yang diselamatkan kini harus menjadi tahanan dan dihukum di Outskirts sampai kapanpun dan tidak akan pernah bisa keluar. Mason yang menyadari jika satu tangan Rick sudah tidak ada mencoba menanyakannya. Tetapi Rick menenangkan Mason karena mereka akan pergi sesegera mungkin untuk kembali ke Alexandria. Mason yang melihat keadaan pangkalan Outskirts benar-benar menyimpan sebuah dendam seakan-akan ingin melenyapkan tempat ini. Sementara Rick yang masuk ke kamar sangat terkejut ketika melihat Jadis, di mana Jadis rupa-rupanya sudah mengetahui jika Mason sudah menemukan Rick karena Jadis telah melihat rekaman interogasi Mason. Lalu Jadis juga memperingati Rick. Jika dia mencoba pergi bersama dengan Mason, maka dapat dipastikan jika semua orang yang ada di Alexandria terutama kedua anaknya akan mati. Hal itulah yang menjadi dilema Rick mengapa tidak kabur, karena orang-orang CRM sudah mengetahui di manakah tempat orang-orang yang ia sayangi. 4 tahun lalu setelah diselamatkannya Rick akibat ledakan di jembatan, Rick yang sedang berbincang dengan Jadis sempat mempertanyakan mengapa Jadis membawanya ke tempat ini, tempat yang jelas-jelas tidak bisa keluar sama sekali. Jadis yang merupakan anggota CRM dari lama rupa-rupanya sangat diharuskan untuk dia membawa orang yang membutuhkan bantuan atau sekarat karena itu tugasnya. Lalu ketika dia sudah membawa, maka itu akan ditukar dengan persediaan serta kenaikan pangkat. Sehingga Jadis mau tidak mau membawa Rick ke tempat ini, tempat yang diasumsikan memiliki 500 tahun untuk menciptakan keadaan bumi kembali seperti semula tanpa adanya para zombie. Setelah kembalinya Rick atas insiden tewasnya Okafor, Rick mendatangi Tron untuk memberitahukan jika dia sudah menyelamatkan seorang wanita dan wanita itu merupakan tipe A yang seharusnya diusir sehingga Rick meminta bantuan kepada Tron untuk menjaganya.
Meski sudah berjalan 5 tahun, Rick rupa-rupanya masih saja terus menyalahkan Jadis yang sudah menempatkannya ke CRM, sehingga Jadis yang tahu Rick dan Mission akan melarikan diri dari CRM, bermaksud untuk memberitahukan pihak CRM terkait semua tentang Rick, agar nantinya keluarga Rick di luar sana dihabisi dan Rick tidak bisa pulang. Jelas saja hal itu membuat Rick semakin ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mission yang telah diselamatkan oleh CRM pastinya ditugaskan untuk menghabisi para zombie seperti Rick dulu yang masih menjadi tahanan. Setelah menghabisi para zombie, Mission berkenalan dengan seorang wanita bernama Cleo Clifton yang sekarang berprofesi sama dengannya. Setelah aksi yang tidak terduga, jelas saja hal itu nantinya akan mengancam keberlangsungan hidup Mission, karena Rick sedari awal sudah menjelaskan agar Mission tidak menonjolkan kemampuannya dalam bertarung. Penghormatan untuk mendiang Okafor kini dilakukan, dipimpin langsung oleh Jenderal Bell. Setelah penghormatan itu selesai, Thorn menceritakan tentang dirinya yang pertama kali ditemukan oleh Okafor. Akibat kepergian ini, Thorn menjadi sangat berduka karena ia masih ingat dengan jasa dari Okafor sendiri. Lalu di tengah obrolan, kini Jenderal Bell menghampiri mereka berdua, di mana ia pun mulai mengajak Thorn pergi untuk berbicara. Rupa-rupanya, sejak kepergian Okafor, posisi komandan yang kosong memacu Thorn kini dipercaya dan diangkat menjadi sersan komando oleh Jenderal Bell, menggantikan Okafor. Sehingga ia yang percaya dengan kemampuan Rick pun, mengarahkan Rick untuk bisa terus mendampinginya dari tugas-tugas yang akan Bell berikan. Pagi harinya, Rick memberikan sebuah kertas kepada Mission yang berisi mengenai pelarian yang akan mereka lakukan malam ini, di mana ia mengarahkan Mission untuk pergi dengan kunci dan map yang sudah Rick berikan. Namun setelah Mission mengikuti rencana yang Rick berikan, ia kini dibuat kecewa karena rupa-rupanya rencana kepergian Rick hanyalah rencana semata, karena Rick tidak akan ikut, mengingat jika ikut keluarga mereka pasti akan terancam. Hal itu jelas saja membuat Mission benar-benar tidak percaya akan perubahan sifat Rick yang tidak bisa ambil resiko seperti dulu. Pagi harinya, Rick melaporkan kepada Jadis jika Mission sudah pergi dengan memalsukan kematiannya seakan-akan Mission mati kepada zombie. Namun di sini Jadis tidak percaya jika Mission bisa benar-benar pergi tanpa adanya Rick. Namun Rick yang tidak peduli, kini memohon kepada Jadis yang mengetahui hal ini untuk menemukan jasad pura-pura Mission guna diberitahukan kepada pihak CRM agar nantinya pihak CRM tidak mencari Mission. Akan tetapi sialnya, Rick sekarang berada dalam masalah besar karena Mission tidak jadi pergi dari CRM seperti apa yang telah ia katakan kepada Jadis. Namun terungkaplah jelas mengapa Mission tidak bisa pergi tanpa Rick, karena ia tahu Rick terjebak di area sini, jadi ia pun mau membantunya melewati ini. Lalu ketika Mission tengah membersihkan para zombie, ia pun diutus oleh Thorn untuk mengikutinya, di mana Thorn mempertanyakan siapa sebenarnya Mission ini, mengapa dia bisa menyelamatkan Rick, karena yang Thorn tahu jikalau Rick orang yang kuat dan tidak akan bisa ditumbangkan begitu saja. Thorn yang melihat ada yang berbeda dari diri Mission dengan sengaja mengajak Mission untuk bergabung menjalankan sebuah operasi pembersihan para zombie di pangkalan Cascadia. Operasi pun kini dimulai, dengan dipimpin oleh Thorn, di mana dalam operasi ini Thorn mengarahkan mereka semua untuk fokus karena para zombie sudah bergerak masuk ke area yang akan ditempati oleh Jenderal Bell. Jadi di sini Thorn berencana untuk menghabisi para zombie agar nantinya tidak merusak proyek yang sedang dikerjakan. Setibanya di lokasi, Rick ini berusaha menghabisi para zombie, bahkan di sini Mission tidak diperbolehkan untuk menghabisi zombie. Merasa geram dengan semuanya karena ia gatal melihat Thorn yang bekerja lamban. Di sini pun Mission mencoba melanggar ketentuan dengan berusaha membawa alat RDIM atau peledak yang dibantu dengan Rick untuk menghabisi para zombie. Ketika Mission tengah menghabisi para zombie, di sini Thorn yang sedikitnya terlihat cemburu dengan kemampuan Mission karena takut merasa tersaingi, malah mempunyai niat jahat untuk menghabisi Mission, tetapi Rick yang melihat berusaha menghentikan hal itu. Di sini Thorn menjelaskan kepada Rick jika Mission sudah melanggar protokol yang artinya Mission harus dihabisi. Namun lagi-lagi, Rick membuat alasan-alasan yang masuk akal untuk tetap membela Mission. Beberapa waktu kemudian, Mission kini dibuat sangat terkejut saat melihat Jadis ada di sini. Akan tetapi Rick yang masih merasa kesal kepada Mission yang tidak pergi kemarin, mulai berasumsi akibat keegoisan Mission kemarin, apa yang telah mereka bangun selama ini akan berakhir dan hancur. Maka ketika prosesi penerbangan untuk kembali pulang ke markas dengan cuaca buruk yang menimpa, Mission yang geram dengan Rick yang enggan pergi, kini mulai bertindak cepat.